Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita Pedang Utara ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang ke-skip video sebelumnya dan belum menonton video-video sebelumnya juga dan udah lupa dengan video-video yang lama, maka kawan-kawan bisa langsung cek di deskripsi di bawah, udah lengkap banget dah part-part sebelumnya. Dan udah capek-capek nih cek deskripsi. Jangan lupa untuk klik link traktirin kopi juga untuk mendukung channel ini bisa terus gas tiap harinya. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Jadi di video sebelumnya, peperangan antara Sekti Surgawi Utara dan Aliansi Pusat Surgawi pun udah dimulai. Beberapa battle berhasil dimenangkan oleh Sekti Surgawi Utara berkat penguasaan medan, sungai, dan juga gunung, serta taktik jebakan dan juga gerilya yang ngebuat pasukan Aliansi Pusat Surgawi kebingungan gak bisa melawan. Bahkan Moyong Jun sendiri langsung tewas terbunuh dalam satu serangan oleh Jin Muon. Tapi tiba-tiba Dam Socheon muncul menghadapi Jin. Dia marah dan menyimpan dendam atas campur tangan Jin di perang 3 tahun melawan Malam Sunyi yang ngebuat dia kehilangan rekan dan juga kekasihnya. Meski Jin udah menjelaskan panjang lebar tentang apa yang sebenarnya terjadi, Socheon gak peduli. Hingga mereka pun akhirnya mengerahkan teknik ultimate mereka masing-masing untuk mengalahkan lawan yang ada di depan mereka. Teknik cahaya Socheon dan teknik bayangan Jin. Dan akhirnya dimenangkan oleh Jin yang berhasil menempelkan pedangnya di layar Socheon yang ngebuat dia nggak bisa berkutik sama sekali. Oke, BTW hasil pertarungan ini nggak dilanjutin di komiknya. Kita anggap aja Socheon kalah. Entah dia mundur dari medan perang ataupun bergabung ke pasukan Jin, Mimin juga belum tahu di sini. Atau mungkin di penjara. Ya, kita lihat aja nanti. Sementara itu di battle wilayah barat dan timur Sichuan, baik Xiao Musang maupun Ma Dokwang bersama pasukannya mampu mengalahkan banyak pasukan musuh dari Aliansi Pusat Surgawi. Tapi tiba-tiba mereka berdua dapat info dari elang dan juga anjing mata-mata yang menyuruh mereka untuk mundur dari lokasi battle. Xiao Musang dan Ma Dokwang mematuhi perintah tersebut. Mereka dan pasukannya mundur serentak ke tempat yang direncanakan. Tentu aja pasukan Aliansi Pusat Surgawi langsung mengejar mereka tanpa ampun. Tapi begitu mereka tiba di lokasi hutan yang direncanakan, tiba-tiba muncullah jebakan ilusi dari Ha Jinwoo yang ngebuat mereka panik bukan main. Seketika di area hutan tersebut muncul simbol lingkaran tulisan Cina dalam ukuran yang cukup besar. Lalu muncullah cahaya terang benderang yang sangat menyilaukan yang ngebuat seluruh pasukan musuh mengejarnya tadi langsung buta dan lumpuh terkena efek blind. Di saat itulah Ha Jinwoo menyuruh semua tim menyerang untuk menghabisi mereka yang lumpuh tergeletak di atas tanah. Tapi tiba-tiba Ha Jinwoo kaget karena merasakan ada pasukan lain yang datang dari arah belakang. Dan benar aja, pasukan Aliansi Pusat Surgawi lainnya mengepung dari sana. Ngelihat itu Ha Jinwoo pun berkeringat dingin dan dia bilang, mereka datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Aku udah memasang banyak jebakan di sekitar Sekti Surgawi Utara untuk menyiapkan bala bantuan, tapi mereka berhasil menembusnya dengan cepat. Padahal kami juga udah berusaha keras menyiapkannya. Bukankah ini sedikit berlebihan? Master strategi Si Menhua. Siapa sangka yang ngelawan jebakan ilusi dari Ha Jinwoo adalah sang jenius dari Aliansi Pusat Surgawi. Si Menhua pun tersenyum dan dia bilang ke Ha Jinwoo, kau menggabungkan array 10.000 wujud dan perangkap 1.000 wajah dengan array labirin gak berujung. Kuakui itu lumayan. Tapi apa kau benar-benar berpikir itu cukup untuk menghentikanku? Jenius bermata 3 Ha Jinwoo. Di saat yang sama Xiao Musang, Huang Cheo dan Ma Dokwang ikutan kaget ngelihat Sim Muwai muncul di hadapan mereka. Kakek Sim pun bilang, wahai orang-orang yang menyedihkan, hadapilah akibat melawan langit. Akan kutunjukkan kepada kalian dengan jelas harga yang harus kalian bayar akibat kesombongan itu. Dan siapa sangka di belakang Sim Muwai dan Si Menhua akan duduk Moyong Yulcheon dengan santai di atas tanduk megahnya. Dengan sikap meremehkan, Moyong Yulcheon pun bilang, jadi kalian segitu inginnya bertemu sang pencipta.
Dah, baiklah makhluk-makhluk menyedihkan. Aku datang sendiri kemari. Apalagi yang kalian tunggu? Tunjukkan padaku teknik-teknik menyedihkan kalian itu untuk terakhir kalinya dong. Pertarungan besar-besaran kembali dilanjutkan. Terlihat Kyung Musaing bertarung sendirian untuk mengalahkan pasukan musuh. Sedangkan Mirio bersama Grandmaster Tang berusaha mengobati pasukan Sekti Surgawi Utara yang terluka di medan peperangan. Dan akhirnya trio eksekutif pun mulai bertarung dengan Shim Muai. Udah bertarung sambil keroyokan pun kakek Shim masih terlalu kuat untuk mereka. Makanya Ma Dokuang mencoba melancarkan serangan panah dadakan dari arah titik buta kakek Shim. Tapi kakek dengan mudah menangkap panah tersebut dengan satu tangannya. Nggak mau kalah, Ma Dokuang pun melancarkan rentetan tembakan panah berkecepatan tinggi tanpa henti demi menembus pertahanan kuat yang dimiliki kakek Shim itu. Sementara itu Ha Jinwoo ngerasa terdesak dan mulai berkeringat menghadapi ilusi yang dilancarkan oleh Si Menhua. Ngelihat perlawanan Ha Jinwoo, Si Menhua tersenyum dan dia bilang, kau menggunakan triple formation, boleh juga. Tapi hanya masalah waktu hingga ini hancur. Padahal aku udah berharap banyak. Apa cuma segini kemampuanmu? Bocah sialan, kata Si Menhua kepada Ha Jinwoo yang benar-benar kesulitan menghadapi teknik ilusi dari jenius ahli strategi Jianghu. Oke, kita pindah sebentar ke benteng markas utama Sekte Surgawi Utara. Terlihat di benteng tersebut ada Chung In dan juga Moon Jung yang memimpin pasukan pertahanan. Jujur Moon Jung sedikit khawatir dengan pasukan penyerangan. Dia berharap semuanya bisa selamat. Chung In mengiyakan. Lagian harusnya mereka sekarang udah menerima kabar dari skuad tanah dan skuad langit. Dan tiba-tiba mereka berdua terperanjat kaget karena ngelihat pasukan aliansi pusat surgawi berhasil menembus pertahanan jebakan pasukan penyerang dan menaiki benteng mereka. Seketika pertarungan sengit pun terjadi di atas benteng sana. Dan yang ngebuat mereka makin panik lagi karena menduga skuad garis depan berhasil dikalahkan. Makanya benteng pertahanan pun bisa tembus seperti ini. Selagi pasukan pertahanan terdesak parah oleh serangan dadakan, tiba-tiba muncullah petir dan es yang menghantamkan pasukan musuh. Ya, serangan kombinasi barusan berasal dari Neong, Gion Hui dan juga Han Seol. Ngelihat bantuan dari keduanya, Moon Jung pun tersenyum lebar. Tanpa ragu Han Seol mengaktifkan mode malam putihnya, White Knight Immortal. Sedangkan Neong Gon Hui mengaktifkan mode petirnya, Storm Flag. Seketika mereka berdua melancarkan serangan es dan petir yang berukuran jauh lebih besar lagi untuk membantai semua pasukan musuh yang berani menyerang benteng mereka. Kita kembali ke Ma Dokuang yang masih menembakkan panah kepada Shim Muai. Terlihat Shim mampu menangkis semua tembakan panah Ma Dokuang menggunakan tangannya. Di saat yang sama juga Ma Dokuang terus mendekat dan melancarkan rentetan tembakan panah yang makin sulit untuk ditahan. Kesal jarak Ma Dokuang udah terlalu dekat, kakek Shim mengerahkan aura pekat di tangannya untuk menusuk leher Ma Dokuang. Melihat itu, mata Ma Dokuang pun terbuka dengan lebar. Dia terpaksa membuang busur panahnya dan secepat kilat mengambil pedang di punggungnya untuk menangkis serangan mematikan tersebut. Ma Dokuang harus mengerahkan kekuatan ki-nya secara penuh. Bahkan urat tubuhnya bangkit untuk menahan tusukan tangan dahsyat dari kakek Shim. Si kakek nggak menyangka kalau Ma Dokuang bisa bertahan dari serangannya. Sambil berkeringat dingin, kakek Shim bilang dalam hati, apa-apaan bajingan ini? Dia bertahan dari seranganku. Apakah Sekti Surgawi Utara punya kekuatan lain sekarang? Selagi kakek Shim Baiwan dengan Ma Dokuang, tiba-tiba Xiao Musang udah melompat tinggi ke atas untuk melancarkan teknik pedang awan birunya. Kakek Shim gak kaget sedikit pun dengan serangan dadakan tersebut. Dia mementalkan Ma Dokuang dengan auranya di tangan kanan, lalu secara akurat menahan teknik pedang Xiao Musang dengan aura di tangan kirinya, sehingga Xiao Musang juga ikutan terpental dahsyat ke belakang. Siapa sangka di celah kesempatan itu Elder Huang Cheol mengerahkan teknik Three Origin Key Manipulation. Ketika dia menerjang ke depan sekuat tenaga ke tempat kakek Shim dengan pedang yang udah dilapisi aura yang cukup pekat. Tapi serangan dadakan itu pun masih aja nggak ngebuat kakek Shim bergeming. Tanpa ragu dia mengerahkan serangan aura pekatnya yang ngebuat Elder Huang Cheol ikutan terpental ke belakang. Namun tiba-tiba Ma Dokuang udah melompat tinggi untuk melancarkan teknik pedang Thunder Flow Divine Blade. Kesal dikeroyok secara beruntun seperti ini, kakek Shim pun bilang, para bajingan sialan ini mulai semena-mena. Akan kuhabisi kalian dalam satu serangan, kata kakek Shim yang kemudian mengerahkan Explosive Key Sword teknik Red Jet Destruction. Seketika aura ukuran besar meledak dari seluruh tubuhnya hingga menjulang tinggi ke atas yang ngebuat tekanan damage parah pada Ma Dokuang dan kedua rekannya. Begitu ledakan aura tersebut berakhir, terlihat Xiao Musang dan Huang Cheol terduduk lemas di tanah akibat damage yang mereka terima.
Tapi Ma Do-kwang menolak untuk jatuh. Dia sengaja mengorbankan tangan kanannya demi melancarkan tusukan counter yang menembus jantung kakek Shim. Hebatnya dia bahkan menggunakan giginya untuk menopang berat pedang yang selama ini dipegang oleh tangan kanan. Seketika mata kakek Shim mulai terbuka dengan lebar. Dia merasakan sakit yang luar biasa sampai muntah-muntah darah. Ngelihat itu Ma Do-kwang pun bilang, 13 tahun yang lalu saat pemimpin kami mengakhiri hidupnya sendiri dan sekte Surgawi Utara dibubarkan karena rencana kalian. Jika bukan karena perintah ketua, aku udah membunuh kalian bajingan 9 langit di tempat. Akhirnya setelah sekian lama, hari seperti ini pun tiba. Ingatlah ini sebelum kau mati. Aku udah menunggu momen ini seumur hidupku. Harimau bermata darah dari sekte Surgawi Utara, iblis gila Huang Ho yang akan mengambil nyawamu. Mendengarkan itu kakek Shim pun marah besar dan dia berteriak, berisik kau bajingan, jangan kira kau bisa menjatuhkan langit. Baru aja si kakek mengatakan itu, tiba-tiba Xiao Musang dan Huang Cheol menusukkan secara bersamaan dari kiri dan kanan yang ngebuat kakek Shim benar-benar menjerit histeris dan lebih banyak memuntahkan darah. Mereka bertiga yang udah kesal dengan tingkah laku Shim Wai sejak dulu tanpa pun menarik pedang mereka sekuat tenaga, sehingga tubuh kakek Shim pun tercerai-berai dengan gilanya. Dengan begitu Shim Wai berhasil ditaklukkan. Sekarang kita pindah ke Ha Jin Wol yang masih bertarung ilusi tingkat tinggi dengan Si Menhua. Terlihat Ha Jin Wol makin kesulitan dan berkucuran keringat menghadapi counter teknik ilusi yang Si Menhua kerahkan. Lalu hanya dengan satu kibasan tangannya, Si Menhua berhasil membuyarkan ilusi Ha Jin Wol sepenuhnya. Ha Jin Wol yang sangat kelelahan secara mental terduduk lemas di tanah dan dia bilang, sial, ternyata memang mustahil ya. Sambil mengerahkan teknik ilusinya, Si Menhua ngejawab, apa cuma ini yang kau persiapkan untuk melawanku? Sungguh mengecewakan. Kau terlalu percaya diri, Bung. Inilah hasil yang kau dapatkan karenanya, kata Simen sambil mengerahkan aura ilusi yang menjulang tinggi ke langit. Namun tiba-tiba Ha Jin Wol tertawa cekikikan dan dia bilang, susah juga ya menjaga muka serius. Aku sangat gugup takut ketahuan. Jantungku nyaris copot rasanya. Apa kau tahu aku berlatih seperti orang gila untuk momen seperti ini. Jadi gimana aktingku barusan? Aku cukup untuk mengelabui Divine Scholar Si Menhua, bukan? Seketika kakek Simen benar-benar kaget karena ilusi yang diaktifkan malah terkena ke tubuhnya sendiri. Dalam hatinya dia bilang, kenapa tubuhku nggak bisa bergerak? Sambil membanggakan dirinya dengan melipat tangan ke belakang, Ha Jin Wol bilang, hai, aku udah merancang formasi ilusi agar hanya aktif setelah semua lapisan formasi lainnya hancur oleh musuh. Kau sendiri yang membuatmu terjebak dalam formasi ilusi dengan tanganmu sendiri. Aduh, siapa sangka kau akan terjebak dengan teknik sederhana seperti ini. Sepertinya justru kau sendiri yang terlalu percaya diri, Divine Scholar, kata Ha Jin Wol tegas kepada Si Menhua yang kini panik berkucuran keringat dingin. Betapa kesalnya kakek Simen diremehkan dengan jebakan seperti ini. Makanya dia pun berteriak, kau bajingan. Dan tiba-tiba Kyung Musaing melesat dengan kecepatan kilat ke arah kakek Simen untuk memenggal kepalanya dalam satu tebasan tombak. Sebelum Si Menhua tewas sepenuhnya, nggak lupa Kyung Musaing bilang, Defense Scholar Si Menhua, lidahmu udah mempermainkan Jiang Hu sekian lama. Kau membuat sekte Surgawi Utara dan ketua generasi keempat Jin Kuang Ho jatuh dalam kehancuran dan memaksanya membunuh dirinya sendiri. Di hari itu nggak ada yang lebih kuinginkan dibandingkan memenggal kepalamu. Dan kau nggak mampu memahami betapa dendamnya sekte Surgawi Utara kepada kalian. Akhirnya setelah bertahun-tahun kami mewujudkannya, kata Kyung Musaing yang berhasil menuntaskan dendam kepada Si Menhua dengan kematian yang cukup menggenaskan dan mengembirakan baginya. Sekarang kita pindah ke Jin Muon yang baru aja berhasil mengalahkan Dam So Cheon. Terlihat Jin Muon berlari sekuat tenaga untuk menerus pertahanan musuh demi langsung berhadapan dengan bos terakhir, Moyong Yul Cheon. Sewaktu pasukan musuh mencoba menghadang, tanpa ragu Xiao Musang dan juga Kyung Musaing langsung membantai musuh tersebut agar Jin Muon gak perlu buang-buang waktu dan tenaga lagi menghadapi Kroco yang jumlahnya memang sangat banyak. Jin Muon pun melanjutkan langkah kakinya secepat kilat dan dalam sekejap berhasil mendekati tandu Moyong Yul Cheon. Baru aja Jin menyiapkan serangan dengan pedang barunya, tiba-tiba seseorang melompat dari atas dan menghantamkan kakinya sekuat tenaga ke tanah.
persis tepat di depan tandu Moyong, hingga terjadi ledakan dahsyat yang memaksa Jin harus menghindar ke belakang dan membuat jarak. Begitu debu ledakan mulai menghilang, tiba-tiba mata Jin terbuka dengan lebar ngelihat orang tersebut dan dia bilang, "Apa? Ketua Yong, kenapa kau di sini?" kata Jin kepada ketua yang kini mengerahkan kekuatan penuhnya sampai semua rambutnya berdiri tegak seperti Super Saya. Jin Won gak menyangka kalau yang menghalanginya kali ini adalah sahabatnya sendiri. Persis seperti dugaan Mimin dulu, Ketua Yong ternyata memang anak dari Moyong Yulcheon yang bernama asli Moyong Musung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah jalan pertarungan antara Jin dan Ketua Yong? Haruskah Jin menewaskan Ketua Yong agar bisa bertarung dengan final bossnya Moyong Yulcheon? Saksikan terus alur cerita Pedang Utara hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.